Stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak akibat kekurangan gizi kronis pada periode awal pertumbuhannya. Stunting memiliki gejala seperti postur anak lebih pendek dari usianya, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya, berat badan rendah untuk anak seusianya, serta pertumbuhan tulang tertunda. Diperkirakan 20% kasus stunting dimulai sejak dalam kandungan. Nah, penyebab stunting bisa terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC atau antenatal care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas, kurangnya akses ke makanan bergizi, serta kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Selain itu, stunting juga memiliki dampak pada jangka pendek dan jangka panjang, seperti meningkatkan risiko kematian, lebih rentan terkena penyakit infeksi, berisiko mengalami penurunan kemampuan intelektual dan produktivitas, serta terkena penyakit degeneratif atau penyakit jantung, diabetes, stroke, dan osteoporosis di masa mendatang. Tanpa nutrisi yang baik, seorang anak dapat mengalami kerusakan yang serius dan sering terjadi gangguan permanen pada perkembangan otak dan tubuh. Efek stunting akan berdampak seumur hidup dan dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak perempuan dengan kondisi stunting akan tumbuh menjadi ibu dengan nutrisi yang buruk, kemudian melahirkan bayi dengan gizi buruk. Menurut data Riskesdas 2018 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kategori proporsi status gizi sangat pendek pada tahun 2007 adalah 18,8%, lalu turun menjadi 18% pada tahun 2013, dan 11,5% pada tahun 2018. Stunting hampir tidak selalu dapat disembuhkan, namun stunting dapat dicegah dari dini dengan pola hidup sehat, gizi seimbang ditambah suplemen tambah darah atau tablet FE sejak remaja, menjaga kesehatan fisik, emosi, dan gizi seimbang saat hamil, tidak lupa untuk rajin periksa kehamilan dan beri stimulasi pada janin, berikan ASI eksklusif, pengasuhan asah-asih asuh, gizi seimbang, dan pantau tumbuh kembang anak. Dengan memberikan nutrisi dan pengasuhan yang tepat pada 1000 hari pertama kehidupan, anak Indonesia akan menjadi generasi emas yang bebas stunting. Stunting jangka panjangnya ini apa ya dok ya? Kemudian stunting bisa nggak dok ya untuk diperbaiki setelah usia 2 tahun? Saya udah bilang ya berulang kali, nggak apa-apa kita pengulangan aja. Lewat dari 2 tahun, stunting nggak bisa dibenerin sayang. Tetapi efek dari stunting bisa kita minimalisir. Ya, oke. Jadi yang namanya stunting nggak bisa dibenerin. Cuma efek dari stunting bisa kita minimalisir. Ya, caranya meminimalisir adalah itu tadi. Anaknya kalau udah stunting di usia 2 tahun, maka harus mendapat pendampingan. Edukasi-edukasi yang sifatnya stimulasi. Ya, lalu kemudian anaknya diajar untuk mengikuti aktivitas-aktivitas fisik. Jadi nggak cuma makan, nonton, tidur, makan, nonton, tidur, cuman kayak begitu. Dan kita meminimalisir efek stunting adalah antara lain mencegah supaya anak ini tidak punya penyakit tidak menular kayak obesitas dan sebagainya. Ya, jadi itu kalau udah kandung stunting itu. Nah, pencegahannya tentu saja ketika anaknya belum sampai di usia 2 tahun. Ya, itu sebabnya kenapa ibu-ibu hamil. Jadi pencegahannya tuh 1000 hari loh. Jadi Allah itu memberikan 1000 hari. Bagus banget supaya kita nggak jadi stunting. Dimulai start dari ibunya lagi masa kehamilan, sampai dengan ibunya menyusui, mempersiapkan makanan pendamping ASI, dijaga anaknya nggak boleh sering sakit, itu penting. Ya, insya Allah itu tumbuh kembangnya akan pesat dan optimal.